Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada, Bu. Siapa? Via. Kenapa Mbak Via? Sakit. Sakit apa? Sakit. Gak tahu. Ya udah, didoakan bersama-sama semoga cepat sembuh ya Mbak Via ya. Amin. Untuk melanjutkan bab selanjutnya, saya akan mengulas bab kemarin, yakni israf, tabdzir, dan bahi. Israf dari kata asrafa yusrifu israfan, yakni berarti israf yang berasal dari kata asrafa yusrifu israfan, yang berarti adalah riak, melewati batas. Dan selanjutnya adalah tabdzir yang berasal dari kata badara yubadiru tabadiran, yang berarti pengeluaran yang bukan hak, atau beras yang berlebihan. Yang selanjutnya adalah bahil yang berarti kikir. Dan sekarang kita akan lanjut ke bab adab takziah. Dibuka ya halaman 98. Iya, Bu. Ada kata adab takziah. Adab sendiri di sini adalah perilaku yang baik. Dan takziah sendiri di sini adalah menghibur. Adab takziah, yakni perilaku yang baik ketika kita bertakziah. Terus berarti adab takziah itu sendiri adalah sabar menghadapi musibah. Maka takziah bisa berarti membuat sabar dan menghibur orang yang ditimpa musibah. Dari kata ini kita tahu bahwa takziah itu bukan berarti ketika kita takziah kita ikut menangis, bukan. Karena takziah itu kita meringankan beban keluarga yang ditinggalkan oleh mayat. Sekarang kita lanjut ke hadis. Hadis takziah ada dua, yakni yang pertama yang artinya, Mbak Uma, tolong baca Mbak Uma. Bismillahirrahmanirrahim. Man azza musaban falahu ajrihi. Mitlu ajri. Oh maaf, ada yang kurang. Man azza musoban falahu mitlu ajri. Dibaca lagi Mbak Uma. Bismillahirrahmanirrahim. Man azza musaban falahu mislu ajrihi. Yang artinya, barang siapa yang bertakziah kepada orang yang tertimpa musibah, maka baginya pahala seperti pahala yang didapat orang tersebut. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ya, sekarang hadis yang kedua.
Ya, di sini ada hadis yang kedua, yakni man min mu'minin yu'azzi akhahu bi musibati illa kasahullahu man hulalil karomati yaumal qiyamah. Yang artinya, tidaklah seorang mukmin bertakziah kepada saudaranya, maka musibah yang menimpanya melainkan Allah memakaikan kepadanya sebagian gaun-gaun kemuliaan pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Dawud. Sekarang kita lanjut ke adab takziah, karena di LKS kalian semua tidak ada adab takziah, maka silahkan sambil menulis, Bu Guru menuliskan di papan, kalian menulis di buku tulis kalian sendiri-sendirinya. Adab takziah yang pertama, satu, dilakukan dengan ikhlas. Dua, berpakaian sopan. Di bab adab takziah ini kita ada 4 indikator pencapaian. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian takziah. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi tata cara bertakziah. Yang ketiga, peserta didik dapat menemukan hikmah takziah. Yang keempat, peserta didik dapat menceritakan pengalaman tentang bertakziah. Yang selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adab takziah di sini adalah setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan, peserta didik dapat menganalisis tata cara pelaksanaan takziah dan mengamati keadaan sekitar terkait dengan masalah akidah akhlak. 2. Berpakaian yang sopan. 3. Bertingkah laku dan berperilaku yang sopan. 4. Memberi bantuan kepada keluarga. Kepada keluarga yang ditinggalkan. Yang kelima, mengikuti salat jenazah. Sampai mengantarkan ke tempat pemakaman. Memakamkan. Ya, yang pertama adalah dilakukan dengan ikhlas. Dilakukan dengan ikhlas, kita mengharapkan hanya ridho Allah, bukan dengan kita takziah kita pamer pakaian ya kayak gitu ya, ada. Yang kedua, berpakaian yang sopan, yang rapi, yang menutup aurat. Yang ketiga, berperilaku yang sopan. Selanjutnya yang keempat adalah memberi bantuan kepada keluarga. Semisal kayak gini, ketika kalau di adat Jawa kan ada 3 harinya, 3 hari, 7 hari, 40 hari kayak gitu. Kita bisa menolong keluarga juga dengan mengirimkan atau membantu berupa ikut menyumbangkan makanan ketika kita berdoa bersama-sama seperti itu. Yang kelima, mengikuti salat jenazah atau sampai memakamkan. Sekarang kita lanjut ke tata cara takziah. Tata cara takziah yang pertama adalah kita mengucapkan ketika kita mendengarkan ada kabar kalau ada yang meninggal, kita mengucapkan kata apa Mbak Uma? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kata apa? Namanya apa?
kita bisa membacakan kalimat tarji yang berbunyi innalillahi wa inna ilaihi Ji'un. yang artinya sesungguhnya hanya kepada Allah dan sesungguhnya kepada Allah kita semua akan kembali kepadanya. Yang kedua adalah ikut menyelenggarakan jenazah, sama seperti tadi adab. Ini tata cara yang kedua adalah ikut menyelenggarakan jenazah. Maksudnya menyelenggarakan jenazah di sini adalah kita ikut memandikan, mengkafani, mensolati hingga mengantar jenazah ke pemakaman. Yang ketiga adalah ketika berada di rumah duka, hendaknya menjaga sopan santun, tidak ribut, tidak tertawa terbahak-bahak, membuat kacau dan sebagainya. Ya, sopan. Yang keempat, berusaha menghibur. Tidak ikutan sedih ya kalau di sini ya. Tidak boleh ikut nangis, malah jadi beban. Yang kelima, tidak menceritakan kejelekan. Tidak menceritakan kejelekan jenazah. Ketika sudah meninggal, kita tidak boleh mengungkit-ungkit kejelekan mayit. Yang keenam, tidak memberatkan ahli waris. Tidak memberatkan yang dimaksud di sini adalah misalnya makan, minum, atau pesta dan sebagainya. Yang terakhir adalah jika memungkinkan, orang yang bertakziah dapat memberikan sumbangan untuk meringankan beban keluarga yang terkena musibah. Kita lanjut ke selanjutnya, yakni hikmah pelaksanaan takziah. Sekarang kita lanjut ke hikmah pelaksanaan takziah. Hikmah pelaksanaan takziah. Yang pertama adalah meringankan beban. Meringankan beban musibah bagi yang ditinggalkan. Yang kedua, bersabar menghadapi musibah. Yang ketiga, ridho dengan ketentuan qadar Allah. Yang keempat, mendoakan agar musibah tersebut diganti dengan Allah yang baik. Oke, hikmah yang pertama adalah meringankan beban. Di sini meringankan beban adalah meringankan beban musibah bagi orang yang ditinggalkan. Yang kedua, bersabar menghadapi musibah dengan berharap pahala dari Allah. Yang ketiga, ridha dengan ketentuan atau qadar Allah. Yang keempat, terjalin hubungan persaudaraan antar sesama. Yang kelima, mendoakannya agar musibah tersebut diganti dengan Allah yang lebih baik. Materi kita hari ini dapat disimpulkan bahwa takziah itu adalah menghibur atau membahagiakan orang yang ditinggalkan oleh
mayat. Sedangkan tata cara yang tadi ada takziah, ada 6. Apabila mendengar kata orang yang meninggal, kita harus mengucapkan kalimat takji atau innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Terus ikut menyelenggarakan jenazah mulai dari memandikan, mengkafani, mensolati hingga mengantar jenazah ke pemakaman. Yang ketiga, ketika berada di rumah juga hendaknya menjaga sopan santun, tidak berebut atau terbahak-bahak, membuat kekacauan dan sebagainya. Dan yang ketiga, berusaha menghibur keluarga yang baru ditinggal wafat. Yang kelima, tidak menceritakan kejelekan. Yang keenam, tidak memberatkan ahli waris. Yang ketujuh, jika memungkinkan, orang yang bertakziah dapat memberikan sumbangan dan meringankan beban keluarga yang terkena musibah. Materi hari ini kita sudah selesai. Untuk pertemuan minggu depan, silahkan dibaca halaman 100 D. Mengasosiasi. Belajar dari takziah Buya Hamka. Dari Buya Hamka kita akan tahu bagaimana ketika Buya Hamka itu diasingkan, dipenjarakan oleh presiden pertama. Nah, nanti untuk tugas rumahnya kalian menyimpulkan belajar dari takziah Buya Hamka. Materi kita hari ini sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita selalu dilimpahkan oleh Allah kelimpahan rahmat kefahaman yang lebih banyak, lebih baik. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.